Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang tragedy of the commons. Adalah situasi di mana sumber daya bersama dipakai dengan serakah tanpa aturan yang menyebabkan kerugian berupa rusak atau habisnya sumber daya atau kepemilikan bersama tersebut. Commons bisa berupa banyak hal seperti laut, hutan, udara, energi, lahan, dan lain-lain. Situasi ini merupakan situasi nyata yang sedang berlangsung di kehidupan dan merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Tragedi of the commons dapat diproyeksikan pada beberapa hal. Di antaranya adalah penggunaan sumber energi tidak terbarukan, sumber makanan seperti hasil laut, penggunaan lahan, penggunaan air bersih, udara bersih, dan lain-lain. Penggunaan energi untuk kehidupan sehari-hari manusia hingga saat ini 85% masih bergantung pada sumber energi tidak terbarukan dari hasil pembakaran fosil. Dengan maraknya perusahaan-perusahaan di bidang energi tersebut, mereka saling berlomba untuk mendapatkan sumber yang banyak dan tidak mau kalah. Alhasil terjadi keserakahan dan penggunaan berlebihan dan eksploitasi dari sumber energi tersebut dapat mengakibatkan habisnya sumber energi. Kemudian inti dari struktur tragedi commons adalah serangkaian langkah pengaturan, penguatan yang masuk akal yang harus dilalui setiap orang. Jika aktivitas tersebut melibatkan sejumlah kecil orang dibandingkan total, setiap orang tetap mendapat manfaat dalam beberapa hal. Namun jika jumlah operasi menjadi terlalu besar untuk mendukung sistem, milik bersama akan kewalahan dan setiap orang akan mengalami hasil yang semakin berkurang. Kemacetan lalu lintas LA adalah contoh klasik tentang bagaimana barang atau publik digunakan secara berlebihan dan nilainya berkurang untuk semua orang. Awalnya setiap orang di jalan tidak memperlambat lalu lintas karena ada cukup ruang dalam sistem untuk mengakomodasi penggunaan tambahan tersebut. Misalnya sebuah perusahaan dengan tenaga penjualan terpusat menderita pola dasar tragedy of the commons. Kemudian managing the commons merujuk pada pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut. Istilah ini sering digunakan dalam konteks perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks manajemen sumber daya yang dimiliki bersama, tugas utama adalah untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pengaturan penggunaan sumber daya, serta penerapan aturan dan regulasi yang adil. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu adalah seperti apa insentif bagi individu terus melakukan tindakan yang merugikan? Siapa yang mengendalikan insentif ini? Yang kedua itu, ada apa waktu yang dibutuhkan oleh individu untuk merasakan manfaat dari tindakan mereka? Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tindakan kolektif untuk menyebabkan kerugian bagi semua orang? Bisakah kerugian kolektif jangka panjang menjadi lebih nyata, lebih terasa? Apa yang selanjutnya itu? Apa batas sumber daya alam yang dimiliki bersama? Bisakah sumber daya ini diperbarui atau digantikan? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.